Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adebaban Faizin, NPM 202191180 dari kelas E Prodi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan yaitu karya ilmiah atau makalah dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu tentang sistem informasi pendidikan dan ketatausahaan sekolah. Sebelumnya izinkan saya memaparkan makalah ini. Langsung saja. Di sini saya akan membacakan makalah yaitu tentang judulnya yaitu Sistem Informasi Pendidikan dan Ketatausahaan. Nah, yang saya bacakan yaitu apa definisi manajemen informasi, yaitu bagaimana klasifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan, terus apa definisi dan fungsi tata usaha sekolah, terus bagaimana klasifikasi pekerjaan petugas tata usaha sekolah, terus bagaimana mekanisme pengumpulan data persekolahan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, definisi manajemen informasi. Manajemen informasi didefinisikan sebagai koleksi atau pengumpulan dan pengelolaan informasi dari suatu atau lebih sumber dan distribusi dari informasi tersebut ke suatu atau lebih pengguna. Itu menurut Hinton. Itu adalah definisi manajemen informasi. Terus klasifikasi ruang lingkup isi laporan pendidikan persekolahan. Ruang lingkup pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas karena di dalamnya banyak segi-segi atau yang ikut terlibat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan yang menjadi ruang lingkup pendidikan, yang pertama yaitu anak didik atau siswa, yaitu merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Yang kedua adalah dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi sumber dari segala kegiatan pendidikan yang dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu pendidik, yaitu subjek yang melakukan pendidikan atau yang mengajarkan. Nah, yang keempat yaitu materi pendidik, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu atau materi. Yang kelima yaitu metode pendidikan, yaitu cara yang paling tepat dilakukan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan bahan atau materi kepada anak didik atau siswa. Nah, yang keenam adalah evaluasi pendidik, yaitu cara-cara pendidikan, yaitu cara-cara untuk mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar anak didik atau siswa. Nah, yang ketujuh yaitu alat pendidikan, yaitu alat yang digunakan pada saat melaksanakan pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dan mempermudah dalam pendidikan. Nah, yang kedelapan adalah lingkungan sekitar, yaitu keadaan ini sangat mempengaruhi terhadap peserta didik ataupun siswa. Definisi dan fungsi tata usaha sekolah. Nah, definisi tata usaha yaitu tata usaha adalah hal penyelenggaraan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengumpulan data, termasuk
dalam hal keuangan dan lainnya dalam sebuah perusahaan, organisasi maupun negara. Nah, fungsi tata usaha dalam menjalankan tugasnya, tata usaha menyelenggarakan fungsi sebagai yang pertama pelayanan informasi, terus yang kedua pelaksanaan urusan keuangan, ketiga koordinasi penyuluhan, rencana, evaluasi program dan anggaran serta laporan. Terus yang keempat penyusunan organisasi dan tata laksana. Yang kelima pengelolaan urusan kepegawaian. Terus penyusunan peraturan. Ketujuh pelaksanaan usaha ketausahaan rumah tangga, perlengkapan dan pengelolaan barang milik organisasi atau instansi. Nah, klasifikasi pekerjaan petugas tata usaha sekolah. Nah, tugas tata usaha sekolah yang pertama adalah menyusun program kerja tata usaha sekolah. Nah, yang kedua mengelola administrasi sekolah, terus pengurusan dan pelaksanaan administrasi sarana prasarana sekolah, terus penyusunan administrasi kesiswaan, terus penyusunan administrasi kurikulum, penyusunan administrasi kepegawaian, terus penyusunan administrasi humas, terus penyusunan administrasi ketetausahaan antara lain pengagendaan surat masuk atau keluar, terus mengetik surat, mengadakan surat-surat, mengarsipkan, menata, menomoran surat dan lainnya. Nah, Nah, kesimpulannya dari makalah ini yaitu koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh, kemampuan koordinasi gerak secara umum antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, tidak berbeda sampai umur 11 tahun. Nah, pada jadi jadi kesimpulannya yaitu manajemen informasi dapat dilihat sebagai proses yang terencana dimulai dari pengumpulan informasi sampai dengan pemanfaatannya untuk mendukung pengembalian keputusan di semua tingkat organisasi. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.